Dan nanti juga jangan jangan sungkan untuk bertanya, karena hari ini silakan tanya sebanyak-banyaknya, mumpung ada Mas William, expert ya, silakan tanya sebanyak-banyaknya pokoknya. Oke. Oke, mungkin, karena sudah 13.31 nih saya, sapa dulu ya Bapak Ibu semuanya. Hai, selamat siang Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Sally. Saya Sally yang akan memandu, acara Oborfest pada siang hari ini sampai jam 3 nanti ya. Dan kali ini terima kasih banyak dari tadi sudah ada yang datang sebenarnya dari jam, 1.15 bahkan ya. Sudah ada yang sudah ada di waiting room gitu. Dan kali ini boleh dong saya mau, cek dulu nih, cek ombak dulu kali ya, boleh ada di kolom hai ada Mbak Mela tuh sudah on kameranya. Hai Mbak Mela. Oke, teman-teman yang lain boleh kalau yang mau on kamera juga silakan ya, karena saya pengen lihat nih wajah cantik, ganteng, dan rupawannya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Oke, dan, boleh dong saya mau cek dulu nih Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua di kolom chat boleh kali ya ditulis ya, dari mana sih asalnya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua? Boleh dong di-chat, ditulis di chat ya. Oke, boleh di-chat. Dari mana nih? Oh, dari Bandung. Hai Bandung. Wow, dari Bandung. Ada nggak sih yang dari Kalimantan mungkin? Sulawesi? Sulawesi, hai. Ini Bu Ros dari Tangerang. Wow, Tangerang. Deket ya, Bu, ya? Dari Jakarta deket. Jakarta, wow akhirnya ada yang dari Jakarta nih. Biasanya kalau acara kayak gini nih Mas William jarang banget yang ngetik dari Jakarta, bener. Saya kalau lihat Masa dari sih? mana iya, dari mana jarang banget, ini kenapa orang Jakarta ya? Oh ada dari Aceh nih, jauh juga ya, Gorontalo, hai, wow jauh-jauh nih, Yogyakarta. Tapi sebenarnya kayaknya yang paling jauh itu adalah dari dari mana ya, dari Bekasi, ada nggak dari Bekasi yang harus Planet pakai lain ya? paspor? Just kidding just kidding. Oke oke. Oke oke, jauh-jauh nih ya, mudah-mudahan, kalau di Gorontalo berarti, masuknya tengah ya? Berarti sudah jam 2:30 nih di sana ya? Oke, mudah-mudahan hari ini, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tanya sebanyak-banyaknya nanti ya. Dan sebelum kita mulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan Mas Syahban. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, kami ucapkan sekali lagi selamat datang sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Kami ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa acara ini, digagas oleh Pustaka Obor Indonesia,
penerbit Pustaka Obor Indonesia, dan ini adalah Obor Fest. Obor Fest itu adalah annual event dari Pustaka Obor Indonesia, yang mana acara ini untuk mempertemukan antara penulis dan juga pembaca setia dari Obor Indonesia gitu. Dan selain itu juga acara ini bukan hanya tentang penulis aja ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, tentang diskusi buku, bahkan kemarin kita juga ada diskusi tentang investasi reksadana bersama Bibit, kemudian nanti juga akan ada public speaking, kemudian kayak hari ini kita akan berbicara tentang start your career in communication at start company, kemudian ada masih banyak lagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Dan kalau mau tahu update-nya tentang acara Obor Fest ini, silakan di-follow saja ya, di-follow sosial medianya Obor ya Bapak Ibu, baik di Instagram, di Facebook, ataupun ada websitenya ya. Oke, silakan Bapak Ibu di-follow. Mungkin nanti di chat akan di-share sama tim Obor ya. Dan Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa seperti yang sudah Bapak Ibu lihat ya, dan juga rekan-rekan semuanya, di flyernya itu ada door prize ya. Ini di background saya juga ada door prize ya, door prize menarik. Karena hari ini stay tune sampai akhir, selain dapat ilmu yang bermanfaat dari Mas William, tentunya akan ada door prize-nya juga, yaitu 3 voucher Bibit. Pas banget nih kalau yang udah download Bibit, ada 3 vouchernya, masing-masing vouchernya senilai 250.000. Wow, asik ya. Yang belum punya Bibit, mumpung ada di sini dapat vouchernya, enak kan? Aduh, enak nih dapat voucher ya. Dan juga nanti akan ada voucher juga, 3 voucher Gramedia Digital, yang mana Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya bisa membaca buku terbitan Obor selama sebulan gratis. Wow. Dan kalau yang nggak dapat atau mau beli bukunya segera sekarang gitu, silakan, karena di Obor Fest ini, mumpung ada 2 Obor Fest ya Bapak Ibu semuanya, itu harganya ada diskon ya. Jadi bisa Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan buku Obor mulai dengan harga Rp10.000. Wow ya. Jadi nanti untuk 3 voucher Bibit itu nanti akan dipilih dari penanya terbaik ya. Jadi tanya sebanyak-banyaknya, oke? Tanya sebanyak-banyaknya. Dan 3 voucher Gramedia nanti akan dipilih berdasarkan nanti kan ada absensi ya. Ada absensi, nanti absensinya diisi. Nah, itu nanti kita akan undi namanya teman-teman semua. Oke, mungkin bisa di-share Mas Syahban absensinya, link absensinya, silakan. Oke, nah nih, sekarang saya ingin membacakan dulu nih ya, karena mungkin beberapa dari di sini Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya sudah tahu nih ya, sudah tahu Mas William ini siapa ya. Karena memang, jujur sebelum aku ketemu Mas William di acara ini, di acara Obor Fest, aku sudah temenan di LinkedIn, dan Mas William nih ngehits banget di LinkedIn ya. Mungkin kalau ada yang main LinkedIn nih, udah tahu nih, udah kenal juga Mas William ya. Dan saya akan membacakan sedikit aja nih profilnya beliau, karena kalau dibacain semuanya itu nanti sampai jam 3 kita baru kelar nih baca profil Mas William aja. Oke, Mas William ini adalah beliau ini lead PR and communication di bibit.id, dosen di Universitas Indonesia. Beliau juga penerima beasiswa LPDP Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan UPH, dan Master of Strategy Communication dari The University of Western Australia. Beliau juga penulis 3 buku tentang pendidikan dan pengembangan diri. Beliau juga pembicara publik di lebih dari 80 sesi serta mentor di Woman Works. Wow, dan tanpa menunda lagi teman-teman, kita akan dengarkan sharing dari beliau tentang how to start your career in communication style company. Please welcome Mas William. Silakan Mas William. Hai. Halo, selamat siang Mbak Sally, Bapak Ibu, Hai, teman-teman siang. semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya senang banget, bangga banget, apalagi kita di hari Sabtu yang
biasanya Mhm. waktu bisa digunakan untuk weekend, Yap. masih menyempatkan diri Bapak Ibu dan teman-teman dari seluruh Indonesia pula untuk sama-sama kita bisa sharing. Saya juga di sini bukan dalam kapasitas untuk mengajari Bapak Ibu, hanya ingin sharing pengalaman, hanya ingin mengatakan bahwa siapapun terlepas dari background kita, apalagi khususnya ya, misalnya yang sekarang sudah punya background di ilmu komunikasi, itu ingin start karir di startup company ataupun nanti di organisasi lainnya, itu bisa banget. Dan saya juga ingin katakan bahwa misalnya gini, ketika kita misalnya bisa menendang bola gitu ya, itu tidak serta-merta membuat kita menjadi seorang pemain sepak bola. Sama juga kayak saya bisa masak mie instan gitu ya, itu nggak membuat saya menjadi seorang koki. Nah, walaupun saya bisa bicara, saya bisa menulis, itu juga belum tentu membuat saya seorang praktisi komunikasi yang sudah mumpuni gitu ya Mbak Sally dan teman-teman. Di sini saya juga ingin katakan, saya apresiasi sekali, ini ibu dosen saya, apa namanya, dulu juga menjadi penasihat akademik saya, Ibu Ros dari Universitas Pelita Harapan. Selamat siang Ibu Ros, terima kasih banyak sudah hadir. Nah, saya ingin katakan sekali lagi kepada Bapak Ibu bahwa apa yang membentuk saya hari ini, membantu saya berkarir, membantu perjalanan komunikasi saya, ini juga memang ada peran serta yang sangat besar komunikasi secara akademis. Jadi ini mengatakan sekali lagi, kita tidak serta-merta menjadi seorang komunikator yang baik kalau kita sekedar pintar ngomong aja. Jadi semuanya harus ada dasar berpikirnya, semua harus ada alasannya, harus ada basic-nya, dan inilah kira-kira yang setengah jam ke depan saya mohon izin Bapak Ibu, saya ingin share screen dulu, saya ingin cerita sedikit tentang perjalanan saya, dan bagaimana saya menerapkan apa yang diajarkan oleh salah satunya oleh Ibu Ros gitu ya, ke dalam karir profesional. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya ketertarikan di dunia komunikasi, ini juga bisa melakukan hal yang sama dan lebih baik lagi dari saya. Jadi Mbak Sally dan Bapak Ibu teman-teman, saya mohon izin untuk share materi saya yang singkat ya. Silakan Mas Ulian. Ya, oke Bapak Ibu dan teman-teman, apakah layar saya sudah terlihat? Oke, sudah aman? Sudah ya? Oke deh. Kalau sudah terlihat, saya akan mulai presentasi saya. Jadi topik kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, di Oborfest yang merupakan acara yang menurut saya sih ini tidak hanya acara yang bagus ya, tapi acara yang cukup emosional untuk saya. Kenapa? Saya sekarang sudah usianya nggak usah spesifik, tapi sudah kepala tiga gitu ya. Tapi dari saya usia 17 tahun, saya sudah menjadi penulis di Obor. Saya kuliah S1, S2, itu juga bacaan-bacaan yang menurut saya menambah pengetahuan saya, itu juga buku-buku terbitannya Obor. Jadi ketika Obor mengadakan Obor Fest, saya katakan kepada Obor, memang ini harus kita sukseskan sama-sama, topiknya harus literasi, harus di segala bidang, kita besarkan, kita perlebar, supaya teman-teman di seluruh Indonesia ini dapat manfaatnya. Karena literasi untuk setiap orang kan beda-beda. Jadi ya, mudah-mudahan apa yang saya bawakan siang hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat Bapak Ibu. Dan topik spesifiknya adalah saya ingin cerita tentang perjalanan saya sebagai seorang komunikator. Sebagai seorang yang bekerja profesional saat ini di bibit.id, salah satu startup investasi reksadana di Indonesia. Tapi percayalah bahwa apapun yang saya sampaikan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan promosi ya. Jadi saya tidak mau jadikan ini sebagai ajang mempromosikan perusahaan, tapi tetap ini kita fokusnya di komunikasi ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Jadi pertama-tama saya ingin katakan bahwa kesempatan bekerja di sini di Bibit ini merupakan sesuatu yang saya syukuri. Ini merupakan sebuah apa ya, bisa dibilang sebuah berkat untuk saya. Saya bisa berbagi, saya bisa belajar, dan yang paling penting adalah apa yang saya pelajari di bangku kuliah, baik itu waktu S1 maupun S2, itu adalah sesuatu yang benar-benar bermanfaat dan saya merasakan bahwa mempelajari ilmu komunikasi itu adalah salah satu pilihan yang tepat dan membentuk diri saya seperti hari ini. Ketika saya masuk di startup ini, saya bertemu langsung, maksudnya bicara langsung dengan CEO-nya, dan beliau mengatakan memberikan tugas kepada saya untuk membawa company ini selangkah lebih maju, mempunyai image yang baik di mata publik, namun yang penting untuk digarisbawahi adalah mempunyai image baik yang berdasarkan data-data dan fakta. Jadi kita tidak bicara soal bisnis memanipulasi orang lain, menipu, ataupun menyesatkan publik dengan informasi yang tidak benar.
Jadi saya punya visi yang sama dengan company, dengan leader saya juga di kantor, bahwa yang namanya komunikasi, public relations, stakeholders engagement, semuanya kita harus mendasarkan itu pada fakta. Ada yang mengatakan bahwa honesty is the best policy. Kejujuran adalah kebijakan yang terbaik, dan saya 1000% setuju dengan pernyataan itu. Nah, dengan pemahaman di kepala itulah akhirnya saya maju, saya menjadi juru bicara dari company ini. Saya kemarin mewakili perusahaan menerima awards yang berdasarkan dukungan dari teman-teman semua juga, para pengguna. Bibit dinobatkan menjadi the best fintech company 2021. Kemudian saya bicara dengan regulator yang utama di sektor jasa keuangan, salah satunya OJK, kemudian berbicara di TV-nya, di channelnya Bursa Efek Indonesia, semuanya menyampaikan pesan-pesan yang mengatakan kepada publik betapa pentingnya berinvestasi secara benar, betapa pentingnya kita mulai menabung untuk masa depan keuangan yang lebih baik, mengatakan betapa pentingnya kita merasa awas, kita aware, dan kita sama-sama jauh dari yang namanya investasi bodong. Nah, itulah pesan-pesan utama yang saya sampaikan dalam peran saya sebagai seorang juru bicara dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah ketika bicara soal startup company ini adalah sebuah perusahaan yang cukup dinamis. Artinya mereka tidak bisa memberikan layanan atau produk yang itu-itu saja. Nah, ketika ada produk baru, layanan baru, ataupun fitur baru, khususnya dalam konteks ini di dalam aplikasi Bibit, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, penting kiranya bagi kami sebagai perusahaan untuk menyampaikan hal tersebut secara menarik, secara fun, dan bisa engaging kepada publik yang kami tuju. Jadi sebagai contoh kemarin itu, kami ingin mengatakan kepada publik bahwa kalau kita misalnya beragama Islam dan kita ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Bibit juga menyediakan yang namanya fitur reksadana syariah. Dan kalau kita katakan Bibit punya fitur syariah, itu hanya sekedar memberitahukan. Nah, sebagai seorang komunikator, saya dan teman-teman di tim, kami merasa bahwa penting untuk menyampaikan hal ini dengan cara-cara yang dimengerti oleh target market kami yang utama, yaitu usia 18 sampai 35 tahun. Nah, usia 18 sampai 35 tahun itu kita lihat dulu karakteristiknya. Mereka sukanya misalnya online, mereka sudah nggak nonton TV, mereka nontonnya YouTube, mereka kalau baca berita sukanya juga cuma scroll, nggak suka panjang-panjang. Mereka itu hampir 24 jam gitu ya ketika mereka bangun, itu pegang gadgetnya, entah itu smartphone dengan merek apapun, pokoknya mereka sangat connected dengan yang namanya internet. Oke, dengan pemahaman itu kita merasa bahwa oke, penting kita untuk memberikan informasi ini dengan channel-channel yang tepat, yang bisa langsung menyasar kepada audiens kita. Nah, ini adalah basicnya teori komunikasi. Kita tahu siapa yang kita ajak bicara, kita tahu apa yang penting untuk mereka, dan kita berikan cara-cara komunikasi, kita berikan metode yang sesuai dengan perilaku mereka. Jadi kemarin ketika mengatakan bahwa Bibit ini punya produk syariahnya, kami mengengage Bapak Haji Roma Irama sebagai bintang iklannya. Jadi beliau kan terkenal dengan jargon-jargon, dengan lagu-lagu yang memang sudah kita tidak perlu menjelaskan siapa beliau. Orang Indonesia pada umumnya, tua muda dari berbagai generasi sudah tahu betapa beliau ini sudah bisa dibilang legenda lah ya di dunia musik Indonesia, perfilman, belakangan di dunia dakwah, kemudian di politik juga beliau cukup eksis. Jadi menggunakan Bapak Haji Roma Irama sebagai bintang iklannya Bibit itu adalah sebuah keputusan komunikasi. Kita tahu beliau itu bisa menyampaikan pesan tanpa terlalu banyak berusaha. Jadi istilahnya effortless, orang sudah mengerti siapa itu beliau. Nah, ketika kita buat iklannya, kita masukkan ke YouTube. Saya katakan kepada teman-teman semua di Bibit, kalau kita masukkan ke YouTube, itu adalah satu hal yang bagus. Tapi bagaimana cara mengamplifikasikannya? Setelah diskusi ada tim yang bilang, gimana kalau kita menjelaskan iklan itu apa? Jadi tanpa orang nonton, kalau dia baca artikel, ini ada sisi kayak istilahnya behind the scene-nya. Kenapa kok kita memilih beliau, kenapa kok kita memilih topik tertentu, dan kenapa syariah. Nah, akhirnya saya menuliskan sebuah artikel yang mengupas tuntas Darah Muda. Ini kan lagunya Pak Haji Roma Irama. Melihat karakteristik anak muda dari sudut pandang lagunya beliau. Terus kenapa sosok beliau? Kenapa beliau itu cukup berpengaruh misalnya untuk bicara soal investasi syariah? Kenapa kok beliau pengaruhnya besar? Nah, jadi ini kita kupas tuntas dalam satu artikel.
Nah, kemudian peran saya di Bibit ini juga untuk terus-menerus memberikan informasi kepada media, karena kita menyadari kalau kita belajar ilmu dasar di media itu, komunikasi memang ada yang personal, ada yang interpersonal gitu ya, ada yang komunikasi kelompok kecil. Tapi salah satu komunikasi yang paling efektif digunakan oleh banyak pemimpin di dunia itu adalah komunikasi publik. Nah, baik itu memberikan speech secara langsung misalnya di depan televisi, ataupun lewat artikel-artikel yang dimuat oleh media arus utama, mainstream media, itu kita harus memberikan narasi yang mudah dimengerti oleh publik. Nah, jadi di sini contohnya saya mengatakan kepada wartawan di Detik dan di Kompas bahwa kerugian investasi bodong ini angkanya 117,4 triliun. Ini sebesar apa? Nah, ini nanti di dalamnya ada. Ini hampir 12 kali budget untuk menyelenggarakan PON Papua. Ini lebih besar angkanya daripada APBD DKI Jakarta tahun 2021. Jadi bisa dibayangkan bahwa si yang namanya investasi bodong ini sudah sangat merugikan, angkanya fantastis, dan ini menjadi musuh kita bersama. Nah, ini menemukan cara mengatakannya itu adalah proses komunikasi. Dan kemudian salah satu tugas di startup company ini adalah untuk membawa organisasi, institusi, atau company yang usianya masih seumur jagung bisa dibilang. Tadi Mbak Sally katakan Bibit baru hampir 3 tahun. Tapi itu bukan alasan bagi kami untuk tidak bisa go internasional, berbicara dengan media-media regional di Asia maupun di seluruh dunia gitu ya, bahwa Bibit ini ada untuk sesuatu, untuk satu sebab yang mulia gitu. Karena kita ingin membantu orang investasi, kita ingin mengedukasi publik supaya jangan terjebak investasi bodong, supaya orang yang sudah bekerja mati-matian, menabung, menyisihkan uang, mereka bisa berinvestasi dengan tenang, bisa tidur di malam hari, dan hasil investasinya itu bisa berkembang. Itu saja yang paling penting sebenarnya. Dan kami terus mengatakan pesan itu berulang-ulang lewat berbagai media, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua pesannya konsisten. Dan di sini Bapak Ibu, saya ingin jelaskan sedikit kenapa kok startup company, kenapa Bibit, kenapa nggak bekerja di company yang sudah besar gitu ya, yang sudah mungkin usianya di atas 50 tahun, atau mungkin sudah masuk ke generasi ketiga. Tidak ada yang salah, tidak ada satu yang lebih baik dari yang lain. Tapi karakteristik dari startup ini pertama adalah dia cara bekerjanya, workflow-nya lebih dynamic dibanding sudah stabil. Jadi misalnya kalau di perusahaan pada umumnya kita sudah punya job description, kita bekerja tugasnya ABC. Nah, mungkin 90% waktu kita adalah menyelesaikan ABC itu dengan penuh tanggung jawab, sembari menunggu 10% lagi ada tugas dadakan, atau mungkin kita membantu anggota tim yang lain. Sementara kalau di startup, apalagi yang masih baru berdiri misalnya, ini workflow-nya adalah lebih dynamic. Jadi mungkin 50% kita tahu pekerjaan utama kita apa, 50%-nya adalah tugas-tugas dadakan, atau mungkin melihat keadaan di sekitar kita, kita harus terus berubah. Ada seorang teman yang sudah bekerja 14 tahun, itu di perusahaan rokok gitu ya, itu sudah established betul, dan akhirnya dia pindah ke startup selama 1,5 tahun. Dia katakan kepada saya, William, 1,5 tahun saya di startup ini, itu worth 14 tahun saya di company. Karena saya banyak bisa bergerak, karena saya ketemu orang baru, karena jarak antara saya dengan pimpinan saya itu is only one WhatsApp atau one phone call away. Jadi tidak terlalu formal gitu. Nah, itu masuk ke poin kedua, bahwa di startup ini biasanya langsung dari CEO-nya langsung kepada kita, langsung kepada saya. Dan misalnya tidak perlu approval yang terlalu banyak, tidak perlu surat menyurat yang terlalu resmi. Karena kita berhadapan dengan masalah, tantangan setiap hari, dan kalau bisa kita selesaikan di tempat, itu adalah sesuatu yang menjadi spirit dari startup company. Jadi teman-teman yang mungkin sedang membangun karir atau ingin mengganti arah di karirnya untuk masuk ke startup company, hal-hal ini perlu diperhatikan karena kita harus mulai mengadaptasikan diri kepada cara-cara kerja yang baru yang mungkin secara ritme juga berbeda. Tapi ini tidak mengatakan startup lebih baik daripada yang lain ya. Dan kemudian untuk nature-nya, startup company ini mengizinkan kita setiap anggota tim untuk membentuk, untuk melukis gitu ya masa depan dari startup ini. Karena mereka juga masih belum tahu apakah dalam 5 tahun layanan yang kita berikan ini masih akan menjadi sesuatu yang relevan atau tidak. Nah, sementara pada organisasi yang sudah established, itu biasanya visi misinya sudah sangat jelas,
produk dan layanannya sudah stabil, sudah tidak banyak berubah. Sementara kalau di startup itu ada istilahnya pivot misalnya. Ketika produk ini kurang baik, kurang diterima masyarakat, kita langsung berubah. Kita berikan layanan yang baru, produk yang baru, supaya tetap bisa bertahan. Dan ketika kita join kepada startup company ini, kita juga punya kesempatan untuk bersama-sama berjalan dengan misalnya C-level-nya, CEO dan pimpinan yang lain, itu untuk membentuk dan menentukan, mendefinisikan masa depan startup ini seperti apa. Dan juga dari segi waktu, mungkin ini di awal-awal banyak yang kurang tidur, apalagi kalau misalnya berhadapan dengan isu-isu yang penting, yang sensitif, kita harus standby. Tidak ada istilah Sabtu Minggu, tapi itu tidak selalu ya teman-teman ya. Cuman ya ketika kita memang harus standby, kita standby. Karena kadang-kadang startup itu punya tim yang besar, tapi juga tim yang kecil. Jadi kalau kita satu skrup di dalam bangunan itu saja kurang, itu bisa langsung mempengaruhi keseluruhan prosesnya. Jadi kita harus punya mentalitas, oke, ini adalah bagian dari proyek saya juga, 24/7 saya harus ready, apalagi kalau sedang ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, itu adalah mentalitas bekerja di startup, gitu teman-teman. Dan juga tidak bosan-bosannya saya mengatakan, dan saya sendiri sudah mengalami, saya belajar komunikasi 4 tahun di bangku S1, saya belajar di bangku S2 2 tahun, kemudian saya belajar lewat karir hampir 10 tahun, saya menulis buku, saya berbicara, saya ikut berbagai organisasi, semua itu adalah tentang komunikasi. Dan komunikasi itu bukan semata-mata tentang kepribadian tertentu yang kita miliki. Bukan perkara si A jago ngomong dari lahir, si B pintar nulis, itu tidak ada sama sekali, itu semua hanyalah mitos. Karena kalau kita menjadi seseorang yang suka bekerja dari balik layar misalnya, kita bisa bekerja di bidang komunikasi. Kalau kita suka tampil di layar, kita merasa bahwa kita punya kamera face, kita bisa punya karir yang bagus di komunikasi. Kalau kita sekedar suka temenan, suka networking, suka kenal orang-orang baru, kita bisa kerja di bidang komunikasi. Dan yang paling penting, kalau kita suka bekerja dari manapun, kita tidak suka terikat pada kantor yang misalnya ada mejanya atau ada komputer yang susah dibawa kemana-mana, kabar baiknya adalah di bidang komunikasi ini kita bisa bekerja dari manapun, selama ada koneksi internet sekarang. Jadi ini adalah sebuah bidang yang menurut saya tidak hanya bidang yang populer di masa lalu atau masa kini, tapi juga masih akan menjadi bidang yang menentukan arah dunia kita ini di masa depan. Jadi komunikasi ini masih akan terus relevan, namun dengan catatan kita sebagai pelaku-pelaku komunikasi perlu terus mencermati apa yang berkembang di zaman dan mengantisipasinya dengan strategi yang bisa kita lakukan. Tentu ketika saya masuk ke misalnya ke UPH gitu ya, pas tahun 2008, saya nggak tahu bahwa akan ada aplikasi investasi reksadana, bahwa suatu ketika 90% mungkin generasi muda di Indonesia akan punya smartphone, koneksi internet bisa diakses dengan cepat, dengan murah, dan mereka bisa investasi langsung one click away untuk beli reksadana misalnya, atau untuk beli saham. Karena dulu untuk mengakses capital market atau pasar modal itu sepertinya hanya milik orang tertentu, hanya milik orang-orang yang punya knowledge tertentu, yang uangnya juga sudah banyak, dan secara status sosial sepertinya wow, sudah keren sekali gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya company yang saya bekerja dan juga aplikasi yang lain, kita di industri mengatakan investasi itu harusnya mudah, murah, simple, dan untuk semua, tidak hanya untuk kalangan tertentu. Nah, disitulah peran komunikasi. Komunikasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dulu tidak ada model bisnis seperti ini, sekarang ada dan kita bisa bekerja, dan buktinya bisa besar kok. Bisa menjangkau jutaan pengguna di seluruh Indonesia. Bisa menggunakan teknologi untuk membuat orang yang awalnya tidak join, menjadi join, hanya cukup misalnya foto KTP-nya dan segala macam, itu mudah sekali. Dan itu semua adalah proses komunikasi, teman-teman. Nah, ini adalah rahasia saya. Rahasia dapur saya selama saya kuliah, selama saya bekerja hampir 10 tahun. Ini ada Ibu Ros di sini, sepertinya beliau bisa menjelaskan lebih jelas, tapi saya mohon izin, ini dari yang beliau ajarkan kepada saya. Jadi dari cerita yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, skill utama untuk bisa bekerja di bidang komunikasi, mungkin banyak ya, tapi saya identifikasikan ada 3 yang utama. Pertama, tadi kalau misalnya saya berbicara di depan kamera, saya mewakili perusahaan, saya menjadi juru bicara. Tentu skill utamanya adalah speaking. Tapi speaking yang saya lakukan bukan hanya berbicara kata-kata,
bukan hanya membaca ataupun menghafal. Tapi di balik speaking itu ada sebuah teori komunikasi yang sangat populer, dipopulerkan oleh Aristoteles. Beliau mengatakan, retorik itu berisi 3 hal utama. Yang pertama adalah ethos ataupun latar belakang dari siapa yang bicara. Yang kedua adalah logos, adalah pesan apa yang dibawa oleh sang pembicara. Dan yang ketiga adalah pathos, adalah sisi emosional dari sebuah pembicaraan atau sebuah pidato. Jadi, ketika saya bicara, saya mewakili perusahaan. Saya berbicara atas nama organisasi tertentu. Speaking itu bukan hanya saya pandai merangkai kata, tapi speaking adalah persoalan apakah saya adalah seseorang yang pantas dan punya kredibilitas untuk berbicara isu ini, mewakili organisasi ini. Jadi sederhananya, kalau saya adalah seorang pengguna narkoba, saya tidak pantas berbicara kepada orang lain tentang pentingnya hidup sehat tanpa narkoba. Itu sudah hukum alamnya. Kalau saya ingin mengajak generasi muda untuk bebas narkoba, saya harus bisa membuktikan diri bahwa saya adalah seseorang yang bersih. Saya tidak menggunakan narkotika dan obat terlarang, saya adalah seseorang yang punya pola hidup sehat, saya olahraga, saya makan makanan sehat, saya punya gaya hidup yang sehat, dan saya jauh-jauh yang namanya dari hal-hal tersebut. Itu baru saya punya kredibilitas. Dan itu terjadi jauh sebelum saya bicara. Jadi ini yang suka orang lain miss. Orang lain cukup misalnya mengambil seseorang yang, oke, dia ngomongnya pinter, dia suka berkelit, dia jago ngomong. Oke, mungkin untuk 1-2 hari kita bisa menipu publik kita. Tapi untuk menjadi seorang komunikator, menjadi seorang communication person yang kredibel, itu adalah proses yang berkelanjutan. Dan membangun sebuah kredibilitas latar belakang kita itu adalah proyek seumur hidup, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dan yang kedua adalah soal logos. Apakah pesan yang kita sampaikan itu masuk di logikanya orang yang kita ajak bicara? Nah, jadi kita harus bisa menyampaikan sesuatu yang memang kalau ada hubungan sebab akibat, sebabnya A, akibatnya ya A plus gitu ya. Jadi tidak melompat logikanya. Jadi harus bisa juga menyampaikan pesan yang memang make sense, yang masuk akal bagi orang lain. Dan juga di sisi terakhirnya adalah ethos. Bagaimana kita bisa membicarakan satu hal tanpa kita memanipulasi hal tersebut, tanpa kita menambahkan data-data yang salah, dan kita tetap beranjak atau berpijak pada prinsip honesty is the best policy, sambil kita menyentuh sisi emosionalnya orang lain. Teman-teman kalau lihat di sosial medianya perusahaan kami misalnya, kita bicara soal investasi reksadana. Tapi juga kita ingin menyentuh sisi emosional orang lain. Contohnya gimana? Kita bikin misalnya event, ketika orang lain bisa share impiannya kepada kami. Dia maunya apa? Dia perlu uang seberapa banyak? Perjuangannya seperti apa? Kita buat videonya, kita berikan kepada publik. Dan kita berikan kejutan, kita wujudkan mimpinya. Nah, itu adalah cerita-cerita yang semuanya berdasarkan data dan fakta. Akan ada orang yang mengatakan, ah lu mah promosi banget, ini mah cuman untuk gimmick. Nggak apa-apa orang lain mengatakan. Tapi ketika kita melakukannya, kita benar-benar melakukannya, kita mencari beneran pengguna, itu bukan aktor atau aktris bayaran, kita benar-benar menangkap momennya, kita merasakan perjuangannya, kita bantu wujudkan mimpinya, dan kita sebarkan pesan yang baik itu melalui media yang kita punya. Itu namanya ethos, pathos. Jadi kita memberikan satu pesan yang sebenarnya tentang investasi, tapi dari sisi emosionalnya orang lain. Dan kedua, tadi saya tuliskan, saya berikan contoh tentang artikel yang saya tulis setelah saya berdiskusi dengan teman-teman. Itu ada teorinya. Teorinya adalah narrative paradigm. Jadi narrative paradigm ini mengatakan basicnya, setiap manusia itu adalah makhluk pencerita. Jadi mereka itu suka sekali mengetahui fenomena yang terjadi di sekitar mereka, kita manusia, ke dalam sebuah cerita, melalui sebuah cerita. Jadi kalau cerita itu selalu ada introduction-nya, selalu ada klimaksnya, selalu ada kesimpulan atau resolusinya. Dan manusia itu suka dilibatkan ke dalam sebuah cerita. Ini banyak digunakan oleh politikus untuk mengatakan bahwa, oh kita bersama-sama gerakan perubahan. Padahal mereka adalah elit-elit politiknya. Kita mungkin hanya menjadi sebuah puzzle kecil. Tapi ketika kita merasa dilibatkan, kita merasa wajib. Oh, ketika waktu pemilihan datang, saya harus ke bilik suara karena bangsa ini masa depannya bergantung pada suara saya. Nah, itu adalah sebuah keberhasilan ketika kita
berhasil melibatkan publik, masyarakat, atau pengguna kita ke dalam narasi-narasi yang sebenarnya menguntungkan kita. Nah, menguntungkan bukan berarti kita manipulasi, bukan ya. Tapi kita ingin orang lain misalnya investasi, kita ingin orang lain memilih kita ingin orang lain itu terlibat, datang ke bilik suara, kita ingin orang lain beli produk atau menggunakan jasa kita. Kita libatkan mereka ke dalam cerita. Apa yang penting untuk mereka? Mereka suka misalnya tentang memberdayakan misalnya kaum ibu atau memberdayakan orang-orang yang pendidikannya tidak tinggi. Kita tunjukkan betapa perusahaan kita ini menggunakan sesuatu yang ethical, yang semuanya peduli lingkungan, peduli pada masyarakat, dan juga pro wong cilik misalnya. Nah, itu adalah bagian dari cerita-cerita bagaimana kita melibatkan orang lain dari segi kedekatannya dengan mereka, kita tuliskan ke dalam cerita kita. Jadi ini menulis bukan hanya ABC-nya, tapi kita lihat siapa yang kita ajak bicara. Dan ketiga yang paling penting menurut saya dan paling kompleks adalah tentang shaping the way people think. Adalah dengan menggunakan komunikasi kita, pesan-pesan kita, baik itu lisan maupun tulisan, maupun audio maupun visual gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman, untuk membentuk cara orang lain berpikir. Nah, ketika orang lain itu cara berpikirnya sudah sama dengan organisasi kita, dengan visi dan misi kita, maka secara organik, secara natural, mereka akan menjadi duta-duta kampanyenya organisasi kita. Ketika ada orang lain yang mengatakan, wah kamu jelek, kamu kurang bagus, mereka akan membela. Oh, tunggu dulu, jeleknya di mana? Coba saya jelaskan dulu. Dan ketika itu terjadi, itu adalah keberhasilan komunikasi saat kita bisa membentuk bagaimana cara orang lain berpikir tentang kita, dan mereka secara rela mempertahankan kehormatan dalam tanda kutip organisasi ataupun brand yang kita miliki. Contoh saja pada saat pilpres misalnya, ada yang menjelekkan kandidat A, kandidat B, sampai kerusuhan. Itu karena mereka terlalu semangat untuk mempromosikan kandidatnya. Saya menggunakan smartphone merek X, saya jelek-jelekin yang merek Y. Wah, yang Y bisa marah, bisa jelekin balik. Dan kita bisa beradu, mungkin beradu jotos gitu ya, kalau memang perdebatan ini tidak ada ujungnya. Karena kita sudah terlalu merasa bahwa brand yang kita gunakan ini mencerminkan siapa diri kita. Dan itu terjadi di dunia kita, tidak hanya di Indonesia. Nah, kuncinya di dalam membentuk orang lain berpikir, cara orang lain berpikir adalah melihatnya dari standpoint teori. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang yang punya latar belakang tertentu, entah itu latar belakang pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, latar belakang budaya, latar belakang pekerjaan, dan latar belakang yang lain, mereka akan melihat satu persoalan itu dari standpoint atau sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau anak kecil yang tingginya 80 cm, dia akan lihat setinggi 80 cm dunianya. Kalau dia ke supermarket, dia akan lihat yang setinggi itu. That's why di supermarket yang di rak-rak yang tingginya 80 cm itu, eye levelnya anak-anak, ditaruhlah produk-produk yang memang appealing kepada anak-anak. Misalnya permen, coklat, dan sebagainya. Dan ketika kita orang dewasa, tinggi kita 170 cm misalnya. Kita melihat dunia dari sudut pandang 170 cm. Itu kiasannya ya. Nah, jadi kalau kita bicara dengan publik kita, yang hari ini mereka, misalnya, kita hasil survei mengatakan, mereka sangat tidak paham tentang apa itu reksadana. Mereka sangat tidak paham apa itu investasi. Mereka belum melihat pentingnya menabung secara rutin untuk masa depan. Mereka mungkin masih berprinsip, besok gimana besok, gua nggak usah rencanain. Ya nggak apa-apa. Itu adalah kenyataan di lapangan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengubah cara pandang mereka? Caranya yang paling efektif adalah standpoint teori ini. Kita pertama-tama berusaha dulu. Kita lihat dunia dengan cara mereka melihat dunia. Kita temukan kesulitan yang mereka alami, itu istilahnya pain points, dan pain points itu kita address, kita berikan solusinya melalui layanan, produk, atau jasa yang kita berikan. Jadi di Indonesia saat ini kami merasa hasil survei terakhir tahun 2019 mengatakan tingkat literasi keuangan di Indonesia itu masih di angka 38%. Jadi kita tidak perlu bicara soal teknik-teknik yang terlalu tinggi. Pertama kita bicara dulu. Gimana caranya semua orang Indonesia itu punya akses dulu terhadap perbankan. Gimana caranya mereka
terhindar dulu dari lintah darat yang menyekek. Bagaimana caranya mereka terhindar dulu dari investasi bodong yang jelas-jelas menggunakan cara yang salah untuk mengeruk keuntungan dan jelas-jelas dengan sadar, dengan terstruktur, sistematis, dan masif ingin merugikan masyarakat. Kita hindari dulu masyarakat dari hal semacam itu. Kita minta dulu masyarakat, sesimpel kalau ada tawaran investasi, cek dulu di websitenya OJK. Cek dulu legalitasnya. Nggak perlu kamu pilih bibit, nggak apa-apa. Yang penting, jangan kena investasi bodong dulu. Nah, ketika orang sudah tidak kena investasi bodong, mereka akan masuk ke layer kedua. Mereka punya opsi. Oke, berarti saya hanya bisa investasi di yang legal, di yang sudah berizin, di yang memang sudah valid gitu ya. Nah, itu kita bisa mencapai layer kedua itu karena kita melihat standpoint teorinya. Kita melihat dari mana mereka melihat dunia. Bisa aja hari ini kita ngomong, gunakan 5 teknik analisis fundamental, analisis segala macam, melihat saham reksadana. Kita terlihat keren, saya terdengar cool gitu ya kalau saya ngomong misalnya, atau terdengar seolah-olah saya punya pendidikan yang tinggi dari kampus-kampus di luar negeri. Tapi buat apa kalau audiens saya sama sekali tidak mengerti dan mereka cuma iya-iya aja, cuma karena males dengerin saya, untuk pengen saya cepat selesai, dan sama sekali tidak ada manfaat yang mereka dapatkan. Jadi seorang komunikator yang baik itu, yang efektif, bukan komunikator yang bisa bicara bahasa yang keren-keren, yang mungkin bahasa Inggris dan Mandarinnya itu super lancar, udah fluent sekali. Saya ingatkan, bahasa Inggris, Mandarin, maupun bahasa asing lainnya, itu hanya kendaraan, hanya sarana. Tapi yang berpikir apa yang dikatakan, bagaimana cara mengatakannya, media apa, metode apa yang digunakan, itu adalah skill yang sebenarnya diperlukan oleh seorang praktisi komunikasi yang baik dan efektif. Jadi kita harus selalu bisa ketika bicara dengan publik kita, termasuk kami terus-menerus belajar di Bibit, siapa yang kita ajak bicara, usia berapa, tingkat pengetahuannya semana, tingkat pendapatannya kira-kira gimana, kesulitan mereka itu apa yang mereka mau, apa yang menjadi ciri khas dari generasi ini, apa yang mereka hindari, dan apa yang penting untuk mereka kalau mereka misalnya menggunakan sebuah aplikasi. Jadi kita itu selalu mendengarkan audiens kita. Dan kenapa komunikasi ini adalah sesuatu yang menurut saya, dan saya yakin banyak yang sepakat, ini adalah sesuatu yang sangat efektif, ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan sebagai karir, karena kita semua berkomunikasi setiap hari. We can make money from just communicating. Tapi tidak komunikasinya sekedar komunikasi, komunikasi yang efektif, yang strategis, tapi tetap punya integritas dengan mendasarkan setiap proses komunikasi kita itu dengan kejujuran. Dan yang kedua adalah setiap organisasi, setiap usaha, mikro, kecil, menengah, besar, global, semuanya, mereka perlu berkomunikasi dengan publiknya. Mereka perlu berkomunikasi dengan pemangku kepentingannya. Dan hampir 10 tahun saya bekerja, saya bisa berganti-ganti bidang. Itu tidak hanya di bidang keuangan, teknologi, tapi di bidang yang lain, di perkebunan, di asosiasi, semua kita bisa masuk. Karena kita berkomunikasi dengan efektif. Dan juga, kabar yang sangat baiknya adalah, ketika kita punya kesempatan untuk memilih di mana kita ingin berkarya, sambil kita bekerja, sambil kita mencari nafkah, sambil kita meningkatkan kemampuan kita juga bisa mendukung sebuah hal, sebuah agenda yang baik di masyarakat kita. Jadi kalau memang perusahaannya sekiranya tidak cocok dengan visi kita, misalnya ada perusahaan judi gitu ya, judi online, itu kita tidak cocok visinya dengan visi hidup kita. Tapi ada loh pekerjaan menjadi seorang communication practitioner di perusahaan judi online, ya kita nggak mau ambil nggak apa-apa. Karena itu kita nggak cocok. Karena kita tidak sekedar mencari uang misalnya. Kita juga ingin mencari uang, mencari nafkah dengan benar, sambil mendukung hal-hal yang baik juga untuk masyarakat. Nah, itulah keuntungan seorang yang berkecimpung di bidang komunikasi, Bapak Ibu. Oke, dan terakhir, saya ingin menekankan lagi, untuk teman-teman sekalian yang mungkin saat ini masih kuliah, atau di awal-awal karir, kita tuh harus selalu melihat bahwa di dalam dunia komunikasi ini adalah sebuah dunia yang sangat dinamis. Kita perlu punya mindset yang selalu melihat peluang dari setiap hal yang terjadi. Jadi kalau ada kesulitan, kita jangan lihat krisisnya, kita lihat opportunity-nya.
ketika kita mendapatkan satu misalnya dalam tanda kutip batu bata, gunakan itu untuk membangun rumah kita menjadi lebih indah. Jadi kita jangan pernah menyia-nyiakan peluang, jangan juga menunggu momentum yang besar itu datang. Jadi kalau kita misalnya harus mengambil peran ketika kita harus presentasi di depan orang lain, itu simple, tapi lakukan. Kalau kita melakukan presentasi sudah 50 kali, kita akan menjadi seorang presenter yang sudah ahli. Itu sudah by nature gitu ya. Take one step at a time. And remember no snowball effect. Jadi setiap hal baik, kesempatan yang kita ambil itu, dia akan bergulir seperti bola salju. Dan kalau bola salju bergulir, tidak ada ceritanya itu semakin bergulir semakin kecil. Yang ada adalah dia semakin besar, dan ketika dia sudah besar, itu dia akan menjadi tidak terhentikan. Dan itulah kenapa kita perlu terus belajar, baik dari teman-teman kita, dari Bapak Ibu guru kita, dari senior-senior kita, karena mereka sudah punya snowball yang lebih besar. Sepanjang karir mereka di berbagai bidang, mereka sudah temukan pengalaman, kesulitan, solusinya. Dan kalau kita punya orang-orang seperti itu yang mau berbagi dengan kita, punya mentor, punya dosen, punya guru, punya senior di perusahaan, itu adalah sebuah berkat untuk kita. Karena snowball effect ini tuh dampaknya sangat besar. Dan kalau kita mengenal orang-orang yang baik, yang memberikan kesempatan, kesempatan dan snowball kita itu akan menjadi semakin besar, teman-teman. Dan yang kedua adalah tidak ada salahnya kita mengesampingkan dulu. Gue orangnya pemalu, gue orangnya zodiaknya ini jadi nggak bisa ngomong. Gue orangnya nggak punya latar belakang misalnya di bidang ilmu komunikasi. Nggak apa-apa, kita kesampingkan itu semua. Dan semua skill yang terkait komunikasi ini itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa dipelajari dan transferable. Artinya, kita belajar di organisasi ini, kita masih bisa menggunakan skill yang sama di organisasi dengan bidang-bidang yang lain. Jadi kita belajar aja bagaimana berpendapat, presentasi secara oral gitu ya, depan kamera, di depan 10 orang, di depan 1000 orang kalau memang ada kesempatan. Kita belajar menulis artikel, menulis jurnal, menulis caption, menulis buku, dan apapun yang bisa kita tulis, kita tuliskan. Secara audio, visual, foto, video, dan semuanya, itu bisa dipelajari selama kita mengosongkan gelas kita dan kita mau menjadi lebih kreatif. Kita nggak perlu misalnya bisa Photoshop, tapi kita perlu mengerti Photoshop misalnya, untuk minta orang lain melakukan itu. Nggak apa-apa. Jadi tetap punya pemahaman dan paradigmanya. Dan kalau kita terus berkomunikasi dalam berbagai kesempatan, dengan berbagai orang, dari berbagai level atau status sosial, dan kita tetap bisa menjadi seorang komunikator yang proper. Jadi artinya, kita tahu kita ada di tengah. Ketika kita bicara dengan orang yang misalnya dari segi pendidikan lebih rendah dari kita tidak meremehkan orang itu. Dan ketika kita bicara dengan orang yang jauh di atas kita juga tidak tunduk dan mengglorifikasi pribadinya. Jadi seorang komunikator yang baik itu harus bisa menemukan keseimbangan. Bahwa komunikasi ini pada akhirnya adalah sebuah exercise, sebuah latihan untuk mempertajam kemanusiaan kita. Jadi komunikasi ini bukan seni menjilat orang lain. Ini adalah seni menjadi manusia yang bisa berbicara dengan manusia lainnya terlepas dari status sosialnya, latar belakang pendidikannya, latar belakang ekonominya, dan apapun yang membedakan atau indikator yang dibuat oleh manusia juga sebenarnya. Jadi seorang komunikator yang baik itu misalnya sudah dibuktikan oleh Pak Presiden kita, beliau adalah seorang presiden yang merakyat, itu dikatakan oleh banyak media misalnya ya. Karena apa? Karena masih menemukan keseimbangan untuk turun misalnya kepada masyarakat. Ada yang bilang pencitraan, terserah. Tapi yang penting itu adalah menemukan titik keseimbangannya. Ketika berbicara dengan negara superpower, kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ketika berbicara dengan rakyat kecilnya, itu tidak pongah gitu ya, tidak menunjukkan kekuasaannya, tapi masih berani turun, masih mau makan sama-sama, bergandengan tangan dan semacamnya. Itu adalah communication in practice, dan kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan sekitar kita, dari keluarga, tempat studi kita, dan juga di tempat kita berkarya masing-masing. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk presentasinya. Saya kembalikan kepada Mbak Sally. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas William. Wow, it's really insightful Mas William, keren banget. Itu tadi ya teman-teman, how to start your career in communication, khususnya di startup company tadi ya, dari lingkungannya juga berbeda kalau di startup ya. Dan tadi teman-teman juga sudah menyimak ya. Dan
Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Mas William, kita habis ini ke sesi tanya jawab ya Mas William ya. Tapi sebelumnya Siap. saya menemukan, chat nih, di sini ada chat dari Mas Ismail, katanya menarik banget nih, beliau ini salah satu member Bibit, namun saat ini belum pernah investasi, Mas William. Sepertinya butuh bimbingan di sesi lain. Tapi, mungkin saya info terlebih dahulu ya, bahwa sebelumnya ini waktu hari pertama Obor Festival itu, ada rekan Mas William juga, Ricky, beliau, apa ya, membedah investasi cerdas ala milenial yang mana, sekaligus memberitahu bahwa, apa sih keuntungan berinvestasi di nah gitu. Mungkin kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kelewatan ya, bisa dilihat rekamannya di YouTube-nya Obor ya, mungkin nanti bisa di-share, sosial medianya Obor dan juga, akun YouTube-nya Obor, itu dia. Dan, Bapak, Ibu mungkin nanti, bisa kali ya di Obor Fest ini kita ngadain lagi part 2-nya investasi cerdas lagi nih, ngomongin tentang investasi cerdas lagi nih, rekan-rekan Obor. Itu dan mungkin ini saya mempersilakan teman-teman yang sudah ada yang raise hand, oke oke oke. Dan saya info kembali lagi bahwa nanti penanya baik akan mendapatkan 3 voucher Bibit. Wow, asik banget ya. Oke, saya mungkin coba dari ini kali ya, silakan Mas, siapa nih? Oke, ini ada Pak Dwi Pak Dwi. Pak Dwi bisa langsung diaktifkan saja mic-nya. Halo Pak Dwi. Oke. Oke, kayaknya, beliau ini, mungkin saya bacain aja ya, Mas William ya. Ya. Oke. Oke, bagaimana startup company mengidentifikasi company secara berkala dan bagaimana hasil pemetaan company startup tersebut dapat bermanfaat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya mau langsung jawab ya Mbak Sally? Iya, silakan Mas William. Jadi, sejauh yang saya tahu kalau di company kami kan menggunakan kalau sistem kerjanya itu OKR ya, jadi Objective and Key Yes. Results. Jadi, sebenarnya di startup ini salah satu keberuntungannya adalah kita semua di-briefing dulu pertama-tama, company ini objektif sama key results-nya itu secara keseluruhan maunya apa. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk menerjemahkan, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu melalui skop kerja kita. Dan itu, kita tidak dituntut untuk 100% bisa sampai. Jadi kita selalu diminta untuk buatlah target yang memang membuat kamu semangat. Nah, membuat kamu semangat itu kan bukan berarti sesuatu yang impossible gitu ya. Yes. Mungkin kita tahu kita bisa 10, tapi targetnya saya mau 12. Tapi toh misalnya nyampenya 10 atau 9, itu masih nggak apa-apa. Jadi selama ada progres dan selama itu didokumentasikan, dikomunikasikan, itu menunjukkan kita telah melakukan sesuatu yang benar. Progress. Oke oke oke. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Dwi ya. Oke. Ini kita langsung, mungkin yang sudah raise hand nih ada Mbak Rahel, silakan Mbak Rahel, bisa langsung on mic aja. Halo. Ya, hai. Siang Mbak Rahel. Silakan Mbak Rahel. Iya. Ya, izin bertanya Pak. Tentang startup saya ingin bertanya. Bagaimana cara mengembangkan startup berbasis komunikasi untuk usaha kita agar terus bisa berkembang, dan bagaimana jika ada tantangan dalam suaranya hilang. Ya, halo? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Mbak. Mohon dilanjutkan. Iya. Bagaimana cara mengembangkan startup di bidang komunikasi untuk usaha kita ya agar terus bisa berkembang, dan bagaimana cara jika terdapat tantangan dalam membangun startup dan berwirausaha. Bagaimana langkah awal yang harus kita lakukan? Lalu, jika kita menggunakan bahasa, bagaimana bahasa yang sedang tren dilakukan sekarang, Pak? Jenis bahasa asing apa yang memang harus wajib kita mahir gitu ya, agar kita bisa mengembangkan startup ini. Lalu skill yang harus juga ditingkatkan agar dengan startup ini kita bisa bersaing di era digital atau era demografi 5.0.
Terus pertanyaan saya yang terakhir ini Pak, untuk bidang komunikasi, jika kita memiliki hambatan seperti kita masih memiliki logat gitu ya, logat yang masih kental, nah bagaimana kita bisa menghilangkan logat tersebut? Apakah logat itu akan bermasalah ketika kita sedang mengembangkan inovasi dengan perusahaan kita, dengan orang lain maksudnya? Terima kasih. Oke. Ya, Ada ya, beberapa pertanyaan tadi ya, Mas William ya. ya. Oke, boleh silakan Mas William. Ya, thank you so much Mbak Rahel untuk pertanyaannya. Jadi saya tertarik dengan pertanyaan terakhir. Kalau saya boleh berpendapat ya, ini tidak mewakili siapa-siapa. Logat kita itu sebenarnya adalah berkat Tuhan untuk kita. Jadi itu adalah sesuatu yang sebenarnya sebisa mungkin kita pertahankan. Karena apa? Karena ketika kita menjadi seorang komunikator yang efektif, dan kita punya logat yang khas, itu justru menambah personal branding kita di hadapan orang lain. Jadi orang itu nggak peduli sebenarnya logat kita apa. Yang penting yang omongan yang kamu bawakan itu membawa kebaikan nggak? Kamu mau pintar bicara, mau suaranya sejernih air atau apapun. Tapi kalau yang diomongin itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai etika, itu tidak akan bisa membuat orang lain setuju dengan kita kan. Jadi jangan pernah pusing soal itu. Logat, cara kita bicara, apakah kita misalnya bisa ngomong R atau enggak, itu sama sekali bukan masalah. Yang penting kita berusaha pertama gini, dalam melafalkannya, kita memposisikan diri sebagai audience. Kalau kita bicara dengan speed tertentu, dengan pelafalan tertentu, yang jelas maupun tidak jelas, kira-kira orang lain jelas atau enggak? Dia akan ngomong sama kita, ya kan? Jadi itu yang pertama. Kemudian tentang bahasa asing. Tergantung market mana yang mau kita tuju. Saya bisa aja bilang, kalau kamu mau ekspansi ke Vietnam, ya kamu harus belajar bahasa Vietnam, misalnya gitu ya. Tapi ya kalau kita sehari-hari di Indonesia, ya mungkin Inggris dan Mandarin itu masih sesuatu yang cukup di atas lah ya, walaupun bahasa lain seperti Jepang, Korea, itu juga tetap populer. Dan juga kalau boleh saya saran kepada Mbak Rahel dan teman-teman semua, skill komunikasi atau tantangan yang kita hadapi dalam karir, baik itu kita sebagai profesional, maupun sebagai wirausaha, skill komunikasi terbaik itu adalah yang kita praktekkan. Jadi kita jangan pusing soal kita harus melakukan langkah itu kayak gimana. 1, 2, 3-nya gimana. Kita lakukan, kita tahu kira-kira orang lain ini sudah pernah melakukan, sudah pernah di-sharingkan, ditulis di buku gitu ya, dan kita juga mendengarkan pengalaman orang lain, dia lakukan, kita coba. Kita start small, dan kita harus memberikan ruang bagi kita untuk, saya nggak apa-apa salah, tapi saya salahnya yang murah. Saya salahnya yang kecil. Supaya dari kesalahan itu, saya bisa move kepada project selanjutnya dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi jangan pusing dulu, kita harus seperti apa. Yang penting tadi, kalau kita bicara dengan orang lain yang berpotensi menjadi usernya kita, atau berpotensi jadi pembelinya kita. Mbak Rahel dan teman-teman harus bisa bicara dengan bahasa yang kira-kira target audiens kita itu ngerti dulu. Itu sih, itu pintu masuknya. Oke. Sip, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Rahel. Oke. Karena banyak sekali yang nanya nih Mas William, mungkin kita bisa langsung move aja ya. Ya. Oke. Mungkin Mbak Tanasya bisa on mic kah? Halo Mbak Tanasya. Oke, kalau nggak mungkin saya paparkan saja ya. Oke. Komunikasikan sesuatu yang baru dan butuh didengar semua kalangan nih Mas William. Maka jenis komunikasi dan publikasi seperti apa sih yang efektif masyarakat agar memilih produk kita? Dengan catatan pastinya para milenial tentunya kan sudah ini gitu kan, dan memiliki banyak opini serta pilihan. Itu. Bagaimana tuh Mas William? Iya, iya. Jadi saya bisa bilang ini sebuah apa ya? Mungkin sebuah paradoks gitu ya. Jadi ketika kita mengkomunikasikan sesuatu, kita merasa bahwa pesan kita adalah yang terbaik, kita adalah kecap nomor 1, dan semua orang lain harus memilih kita. Padahal kenyataannya ada ribuan orang lain di luar sana yang berpikir sama dengan kita. Jadi kalau kita berpikir di dunia ideal, itu tentu tidak akan terjadi ketika kita berhadapan dengan market. Karena faktanya, kita sudah sebaik apapun,
orang sudah berusaha seoke apapun, tetap selalu ada dua sisi mata uang. Tergantung kita mau melihat yang mana. Jadi kalau boleh saya katakan, di dalam setiap layanan, jasa, ataupun pesan yang ingin kita sampaikan pada orang lain, kita harus mawas diri ya istilahnya mungkin. Kita mengaudit pesan kita, kira-kira lebih banyak bagusnya atau sisi lemahnya yang kita bisa diserang oleh orang lain misalnya. Dan ketika kita menemukan, kita yakin bahwa ini kebaikannya lebih banyak, kita temukan cara untuk mengekspos kebaikan itu sambil mempersiapkan ketika kelemahan itu yang memang ada. Atau kita manusia gitu ya, atau produk kita juga masih pengembangan dan nggak sempurna. Kira-kira jawaban yang memuaskan untuk bisa kita berikan kepada orang lain itu seperti apa? Kira-kira kita akan fokus pada meratapi kelemahan kita, atau kita mengatakan bahwa we are working on that, atau kita sedang melakukan sesuatu untuk menambal kelemahan itu. Karena kita nggak bisa menyampaikan pesan yang kita ingin semua orang itu dengarkan. Dan kita harus bisa menciptakan kelompok-kelompok masyarakat yang memang secara organik tadi saya katakan, ketika ini sudah menyentuh aspek emosional mereka, mereka akan menjadi brand ambassador tanda kutip dari produk dan layanan kita. Yaitu apa? Tidak ada cara yang lebih baik selain kita under promise and over deliver. Jadi kita tahu kapasitas kita adalah 10. Kita janjikan kepada masyarakat 8, tapi kita kasihnya 10. Atau kita bahkan kasihnya 11. Itu adalah resep yang paling utama untuk membentuk kelompok pengguna yang loyal dan digunakan oleh banyak brand besar di dunia. Jadi kita tidak mengklaim bahwa kecap saya nomor 1, tapi kita bisa klaim bahwa kecap kita ini enak, silakan dicoba. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, tapi yuk coba. Kita nggak mau sombong gitu ya. Oh tapi begitu itu enak, oh orang lain langsung. Jadi bisa seperti itu. Jadi, menginformasikannya dengan tidak maksa gitu ya? Yes. Nah, yes, betul. Oke. Lanjut aja nih, kita sudah banyak sekali nih yang ngerasain nih Mas William. Mudah-mudahan kita sempat nih ya sampai mungkin jam 3 lewat dikit Mas William ya. Ya. Karena banyak banget nih, belum yang di chat juga. Oke, mungkin ke Mas Nuril aja nih. Mas Nuril, silakan mungkin langsung on mic. Oke, terima kasih Mas William. Siang Mas Nuril. Siap. Ini saya sebagai pelaut, Mas. Hidupnya di laut. Wah, mantap. Jadi hati-hati selalu, Mas. Posisi posisi sekarang di NTT, Mas. Oke. Hanya komunikasi ketemunya dengan sesama kapal, sesama tagut, dan komunikasi yang penting kita terarah, tidak tabrakan. Menurut saya itu komunikasi yang baik. Yang ingin saya tanyakan, Mas, komunikasi dengan atasan agar karir kita itu bisa naik atau naik jabatan itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, orang laut itu kan jarang di daratan, Mas. Seringnya di laut. Kadang ketemu dengan produk-produk itu mudah terpikat atau tertipu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Mas, agar kami sebagai pelaut yang jarang di daratan itu agar tidak mudah tertipu dengan produk-produk KW itu bagaimana, Mas? Terima kasih. Iya, boleh langsung saya jawab ya? Boleh, silakan Mas William. Iya, thank you Mas Nuril untuk pertanyaannya. Stay safe juga. Mohon sampaikan salam juga kepada teman-teman. Semoga selalu aman di laut ya. Jadi untuk yang pertama, bagaimana caranya naik jabatan dengan komunikasi. Jadi komunikasi ini bukan satu-satunya faktor. Tentu tadi ya kita sepakat bahwa honesty is the best policy. Jadi gampang saja misalnya orang memanfaatkan, katakanlah ya ini contoh, kedekatan dengan atasan entah karena faktor keluarga atau misalnya marganya sama atau apapun itu dengan menjelekkan orang lain untuk membaguskan diri kita. Naik pasti. Tapi ketika itu terjadi, honesty is not our policy kan. Jadi ya saya selalu berkeyakinan bahwa komunikasi ini adalah penyempurna ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang penyedap rasa dalam makanan kita, tapi tentunya kita juga harus menggunakan bahan-bahan masakan yang bagus. Kita nggak bisa memasak ikan yang busuk jadi enak dengan komunikasi gitu ya tetap aja nggak enak. Tentu ikannya harus fresh gitu ya. Apalagi Mas ngerti banget di laut, tahulah ikan yang enak tuh seperti. Jadi tentu dengan kinerja yang bagus dan dengan pola komunikasi yang berdasarkan data dan fakta, dan kita selalu
bisa melihat di samping komunikasi kira-kira nilai lebih apa kita dibandingkan dengan orang lain. Misalnya kita di luar jam kerja, di luar tugas gitu, kita tetap memelihara rasa hormat yang sama. Bukan hanya menghormati atasan karena kita ada maunya, tapi memang secara kemanusiaan itu kita seperti itu. Saya yakin itu akan terjadi secara natural sih. Dan kedua, bagaimana supaya tidak terjerat oleh produk-produk yang KW misalnya ya. Ya tentu buying impulse ini kan setiap orang beda. Ada orang yang cari informasi dulu, baru beli, ada yang baru beli, yang beli dulu nanti nyesalnya belakangan. Jadi approach-nya dibalik aja. Jadi sebelum misalnya kita lihat nih kalau sesuatu yang rasa-rasanya kok terlalu menggiurkan gitu ya, ya kita boleh mungkin ketika nanti ada internet gitu kita bisa baca review dulu atau kita at least tanya dulu kepada 2 atau 3 teman kita yang di luar lingkaran kita. Jadi jangan tanya ke sesama pelaut gitu ya. Tanya mungkin ke yang di bidang profesi yang berbeda. Menurut kamu ini make sense nggak? Kalau mereka bilang oh ya ini oke, baru kita beli. Mungkin gitu yang bisa saya sarankan. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Nuril ya. Oke, selanjutnya nih Mas William. Aku izin bacain ya. Gagalnya seseorang dalam membina karir bukan karena tidak memiliki kemampuan maupun keahlian yang menjadi atau keahlian gitu ya. Jadi gagalnya seseorang itu bukan berarti dia nggak memiliki kemampuan maupun keahlian gitu Mas William. Nah, pertanyaannya nih Mas William, bagaimana sih seorang tersebut bisa meningkatkan kualitasnya? Kualitas kemampuannya kali, kemampuan dan keahliannya. Itu. Iya. Jadi kalau kita bicara soal karir, kemampuan, tentu ya kita balik lagi kepada ada gium yang paling tua bahwa practice makes perfect gitu ya. Kalau semakin banyak kita berlatih, kita akan semakin mendekati hal yang bagus. Nah, ya mungkin yang bisa saya sarankan soal komunikasi adalah kita tuh jangan pernah memposisikan komunikasi ini sebagai sesuatu yang istilahnya mungkin eksklusif bagi sebagian orang. Karena toh ketika misalnya kita berkarir, kita bekerja, kita tuh berhak kita berhak bicara dengan siapapun di dalam organisasi kita. Selama kita menemukan relevansinya. Jadi kita bicara itu bukan karena kita sekedar ingin bicara, tapi bicara karena kita punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Jadi kalau bicara itu paradigmanya bisa 2. Kalau kita bicara dengan orang yang misalnya karirnya sama dengan kita atau dengan junior kita bicara itu untuk misalnya mengedukasi atau menginformasi sesuatu. Tapi kalau kita bicara dengan orang yang strukturnya misalnya jauh di atas kita, orientasi kita bicara atau berkomunikasi itu adalah bagaimana misalnya kita mohon arahan atau kita minta saran dari mereka. Dan seseorang yang memutuskan untuk menjadikan komunikasi ini sebagai teman seperjalanannya akan tahu dan menyadari bahwa kalau saya memutuskan untuk berani berkomunikasi, saya bertanya pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, sekalipun untuk kepada orang-orang yang mungkin di luar jangkauan saya, itu saya bisa dapat. Kemungkinan kan cuma 2, saya dapat atau saya nggak dapat. Tapi kalau kita diam, kita tidak melakukan apa-apa, itu kita pasti tidak akan dapat. Sama misalnya, kalau teman-teman ingin misalnya mendapatkan beasiswa, saya mau dapat dong surat rekomendasi dari siapa? Dari atasan saya, atau misalnya dari seorang tokoh masyarakat yang saya rasa saya bisa saya bisa akses beliau loh. Karena apa? Karena tante saya kenal loh. Saya akan coba ke tante saya misalnya. Untuk coba. Kalau saya nggak dapat, saya masih punya atasan saya di kantor kan. Tapi kamu membuka ruang itu untuk dapat sesuatu yang kamu rasa sebenarnya terlalu besar gitu. Jadi ya jangan pernah membatasi kemungkinan diri kita sendiri. Oh, pernah membatasi kemampuan kita ya, Mas ya? Iya. Oke. Nice. Oke, selanjutnya nih Mas William, ini dari Mas Kristianto. Beliau menanya ini, menurut saya pertanyaannya bagus banget nih Mas William. Bagaimana sih teknik berkomunikasi yang efektif untuk menjangkau publik yang latar belakang pendidikan dan profesinya beraneka ragam gitu. Misalnya mungkin Mas Kristianto ini punya bisnis gitu ya Mas ya, terus bagaimana cara mengomunikasikan produknya yang mana customer-nya itu pendidikan dan profesinya beraneka ragam gitu Mas William. Iya. Ini memang kita tidak bisa one size fits all ya. Jadi ketika kita bicara bahasa Inggris, kita nggak bisa menganggap bahwa semua orang mengerti bahasa Inggris. Yang paling penting adalah di analisis kita, produk, layanan, jasa kita buat misalnya user personanya ada 3. Yang pertama user persona yang tingkat pendidikannya
SMA dan sederajat. Yang kedua adalah yang S1 dan sederajat. Yang ketiga adalah misalnya yang buta huruf misalnya ya, yang masih belum literate. Nggak apa-apa, tapi mereka kan bisa berkomunikasi. Nah, terus kita bikin lagi ke dalam persona ini, yang ini usianya 18-25, yang ini 25-35, yang ini di atas 50 tahun misalnya. Nah, ketika kita sudah identifikasi, ada 3 kelompok utama dengan 3 karakteristik yang berbeda-beda. Maka tugas kita adalah membuat 3 program komunikasi untuk 3 publik itu. Jadi misalnya hari ini kita ngomong di sosial media atau di website, kita bikin artikel, khusus kita address untuk yang kelompok 1. Yang apa? Yang pendidikannya misalnya S1 dan sederajat. Jadi saya pakai istilah-istilah bahasa Inggris sedikit nggak apa-apa misalnya. Nanti besok kita targetkan, ini untuk yang misalnya tidak literate. Berarti kita jangan yang baca dong, ya nggak? Kita pakai radio misalnya, atau kita pakai video aja, sehingga mereka nonton, mereka dengar, pesannya nyampe. Jadi memang nggak bisa ini apa namanya satu untuk semua sih, tapi perlu mengidentifikasi dari belakang meja kita dulu. Oke. Yang penting adalah mengidentifikasi customer kita itu ya, Mas William ya. Iya, betul sekali. Oke. Selanjutnya Mas William, ini mungkin saya Mbak Yuliana, silakan yang sudah raise hand. Hai Kak William, nggak apa-apa Hai, ya Ana. panitia ikut Iya, bertanya. Silakan. Malah senang banget. Silakan Ana, gimana? Ya Kak, sebelumnya terima kasih ya atas pemaparannya yang sangat menarik. Jadi Sama-sama. saya mau nanya Kak, kadang kalau saya sedang presentasi atau memaparkan sesuatu ke klien atau ke atasan itu tuh suka sulit untuk menyusun kata. Sebenarnya udah kebayang di kepala, cuman tuh kadang kita bingung cara menyampaikannya. Pada akhirnya saat memaparkannya itu kebanyakan gitu. Jadi kelihatannya mikir dan pada akhirnya seperti terlihat bingung sendiri. Nah, itu bagaimana ya Kak cara mengatasinya? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih ya sebelumnya. Iya, Ana. Terima kasih juga. Saya langsung jawab pertanyaan Ana, boleh ya Mbak Sally? Ya, silakan Jadi, Mas William. gini sih Ana, ketika Ana mau presentasi hal tersebut kepada pimpinan gitu ya di kantor, kan semalam sebelumnya I'm sure kamu sudah bikin slide-nya dan segala macam ya. Jadi kamu langsung berpikirnya gini, saya maunya kakak A, ibu A, bapak B itu melakukan apa dari hasil presentasi saya. Ukuran keberhasilan presentasi saya itu adalah ketika mereka setuju terhadap hal tertentu, mereka siap melakukan hal tertentu sesuai dengan usulan saya. Betul dong? Itu adalah ukurannya. Kemudian kamu identifikasikan mundur lagi. Dari tujuan yang kamu ingin lihat, output itu, bagaimana caranya bisa menyentuh aspek logis dan emosionalnya mereka. Jadi saya harus ngomong apa? Poin apa yang harus saya tekankan supaya kakak ini atau ibu ini, beliau-beliau itu setuju sama saya, apa yang penting untuk mereka. Yang penting apa? Oh, marketingnya. Yang penting apa? Salesnya. Oh, yang penting apa? Brandingnya. Kan kita bisa kenal orang ya. Jadi orang ini lebih pro itu dari pintu masuknya sisi yang mana. Jadi kamu berpikir dari hasil dulu, kemudian kamu tarik mundur, apa yang penting untuk mereka. Setelah kamu tahu, kamu latihan kalimat-kalimat apa yang bisa menjadi bridging dari apa yang ingin kamu sampaikan sama apa yang kamu inginkan gitu. Tapi again, itu balik lagi kepada praktis ya. Jadi kita nggak bisa datang tanpa praktis, nggak bisa. Tapi cara berpikirnya itu dari belakang sih, ditarik mundur. Oke. Karena ya, nanti tinggal dipraktekin lagi nih. Iya, terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama, Ana. Oke, lanjut nih Mas William, ini dari Kak Wuri. Beliau bertanya, komunikasi itu kan katanya 2 arah ya Mas William ya. Terus kalau lawan bicara kita pasif, itu gimana ya Mas ya? Dan perlu nggak sih kita bicara panjang gitu kan? Dan pertanyaan berikutnya, strategi komunikasi yang efektif itu yang di perusahaan itu seperti apa sih Mas? Dan adakah komunikasi yang sangat tidak disarankan? Tidak boleh diarahkan di banyak tempat gitu Mas William. Bagaimana Mas? Oke. Jadi thank you untuk pertanyaannya. Pertama, kalau soal siapa yang lebih fasih, siapa yang lebih baik bicara, kita lihat konteksnya. Kan komunikasi semua adalah tentang konteks. Jadi kalau kita adalah seorang presenter talk show di TV, kita bicara 10%, narasumber kita bicara 90%, itu tandanya kita berhasil. Kita tidak perlu explain ourselves too much, tapi mereka sudah bicara banyak, panjang lebar, karena pemancing-pemancing dari kita. Kamu nonton Pak Andi F. Noya.
Kalau ngomong itu kayak gimana? Pertanyaannya kecil-kecil, simple-simple. Orang lain yang banyak bicara. Kamu nonton Indonesia Lawyers Club, Pak Karni Ilyas. Nanyanya kadang-kadang kok simple banget bahasanya, tapi perdebatan bisa panas. Nah, itu artinya apa? Dalam konteks itu, kita nggak perlu banyak bicara. Kita perlu memancing orang lain dengan pertanyaan kritis supaya mereka bisa bicara. Pertanyaan kedua, kalau kita menjual sesuatu kepada orang lain, kita jelaskan produk kita, terus mereka panjang lebar menjelaskan, oh kalau menggunakannya ini gimana, atau misalnya mereka pernah punya pengalaman buruk dengan produk serupa atau apa gitu ya. Itu justru bagus. Kamu ngambil itu sebagai input, kemudian temukan pain points atau kesulitan dia, dan baru jualan kepada orang tersebut produk dan layanan kamu itu yang bisa menyelesaikan kekhawatiran dan pengalaman buruk mereka. Kalau kita bicara misalnya dengan keadaan yang kita casual aja gitu ya, kita mendengarkan terus, orang lain ngomong terus, ya itu kemungkinannya dua, apakah kita pendengar yang baik banget, ataukah lawan bicara kita ini memang dia butuh didengar banget gitu ya. Jadi ya kita harus bisa menimbang-nimbang dulu, karena kan tidak semua komunikasi itu komunikasi yang strategis. Kalau kita komunikasi karena kita ingin membantu orang lain, oh dia misalnya kesepian, dia mau ngomong banyak, ya udah kita dengerin, tapi kita batasi, gue cuma punya sejam ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara misalnya soal produk, soal selling kepada orang lain, atau misalnya tadi talk show gitu ya, justru semakin sedikit kita bicara, orang yang ingin kita target itu dia banyak sharing, nah itu tandanya kita adalah komunikator yang hebat, tanpa kita harus ngomong terlalu banyak. Yang kedua, kalau soal di perusahaan, apa yang tadi saya udah jelasin banyak ya, apa yang harus kita lakukan, tapi mungkin ini yang perlu menjadi concern kita bersama adalah, untuk setiap keputusan yang punya nilai ekonomi, artinya perusahaan ini menerima uang atau keluar uang gitu ya, itu semuanya harus tertulis. Harus ada hitam di atas putih, karena itu ada konsekuensi ekonominya. Dan jangan sampai itu menjadi beban kita di masa depan, hanya karena misalnya kita mendapatkan approval-nya secara lisan gitu ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya yang kita bicara dengan orang lain juga ketika komunikasi sehari-hari, ini di luar yang hal-hal ekonomi ya, kita harus bisa melihat non-verbal communication-nya. Jadi bicara itu kan tidak hanya kata-kata, tapi tentang bahasa tubuh, tentang misalnya bagaimana dia nadanya dan segala macam. Kita harus bisa mulai menganalisis dan melihat. Kalau saya approach-nya gini, orang lain kok rasanya lebih welcome ke saya. Kalau saya ngomongnya gini, kok mereka kayaknya defensif. Kok mereka kayaknya nggak tertarik. Nah, itulah sebenarnya yang perlu pengalaman itu mengajarkan. Sampai akhirnya kita akan ketemu bentuk, oh kalau ketemu orang kayak gini, gue harus pakai approach-nya kayak gini. Itu kamu akan temukan sendiri. Kalau selalu mencoba melihat bahwa komunikasi itu tidak hanya kata-kata, tapi juga soal bahasa tubuh misalnya. Oke, sip. Thank you Mas William. Kita lanjut nih. Sudah ada Kak Ruth. Silakan Kak Ruth yang sudah raise hand. Boleh langsung on mic? Ya, Oke, silakan. keluarga yang kedengaran. Ya, sudah Kak Ruth. Ya, semuanya izin tim kamera Pak, karena sinyal sini kurang baik. Izin bertanya, gimana caranya kalau kita sebagai anak introvert gitu ya, ingin berkomunikasi yang baik dan meyakinkan konsumen atau audiens atau orang lain supaya kita bisa membuat audiens tersebut yakin dengan pembicaraan kita. Terkadang karena introvert begitu, kita tidak yakin gitu apa yang dengan kita bicarakan, takutnya apa yang disampaikan kita tidak tersampaikan dengan pembicara atau penerima pembicaraan tersebut. Lalu begini Pak, saya itu kan masih bingung Pak untuk komunikasi ini. Di dalam komunikasi ini kan ada namanya dua arah, tapi kan tidak cukup hanya komunikasi saja, harus ada gestur seperti itu, kayak gestur dan mimik. Terkadang kan mimiknya ciri khas kita lagi senang atau bersemangat untuk menyampaikan komunikasi. Nah, menurut Bapak bagaimana caranya membuat gestur atau mimik wajah yang tepat agar penerima pembicaraan tersebut merasa kayak apa ya, senang gitu atau merasa dia dihargai seperti itu. Terima kasih. Oke,
Ada 2 tuh kayaknya Mas William ya, Ya, body language ya. tadi ya. Oke, silakan Ya. Mas William. Ya, thank you Mbak Ruth untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah soal introvert ya. Jadi kalau misalnya kita sendiri tidak meyakini apa yang kita bicarakan, itu orang lain juga tidak akan meyakini muatan atau substansi yang kita bicarakan. Jadi mohon kesampingkan dulu extrovert, ambivert, introvertnya kita adalah dengan kita meyakini dulu konten yang mau saya omongin, pesan yang mau saya sampaikan, ini adalah sesuatu yang baik untuk konsumen saya. Dan saya secara pribadi, saya meyakini produk dan layanan ini adalah sesuatu yang bagus. Itu melampaui introvertnya kita ya. Kalau kita takut nggak bisa ngomong atau kita nggak hafal gitu ya, kita coba tulis, kita baca, kita resapi, 80% pasti kita bisa ngomong. Karena kita sudah meyakini omongan kita ini seperti apa. Itu satu. Ada orang yang mengatakan, kita tidak akan bisa menjadi lebih baik dari bagaimana cara kita melihat diri kita. Jadi kalau saya lihat, aduh, kayaknya saya orangnya pantas untuk gagal nih. Saya tidak bisa berharap bahwa hidup saya akan lebih baik dari anggapan saya pasti gagal. Jadi kalau saya sudah melihat bahwa hidup saya punya kesempatan yang sama untuk berhasil. Saat ini saya masih gagal, tapi setidaknya saya tidak membangun tembok di situ gitu ya. Sama dengan omongan yang Mbak Ruth akan sampaikan. Jadi ini adalah sesuatu yang bermanfaat, dan saya pribadi saya meyakini itu, baru saya bisa ngomong. Dan kedua, tentang mimik, tentang ekspresi, tentang bahasa tubuh. Itu adalah level kedua dari komunikasi. Level satunya itu jangan dilupakan. Bisa nggak ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita benar-benar organically, naturally, secara benar-benar alami dan tulus, kita tertarik pada apa yang dia omongin. Kalau kita nggak tertarik pada apa yang dia omongin, bisa nggak kita tertarik pada alasan kenapa orang lain tuh ngomong? Jadi gini, kalau misalnya kita tertarik pada satu percakapan, pada satu pembicaraan, atau pada orang yang kita ajak bicara, kita pasti akan apa? Bertanya, mengklarifikasi, ingin tahu lebih dalam soal aspek tertentu, atau nanya aja tentang dianya. Itu kan? Nah, jadi kalau kita skip fase ini, gue nggak tertarik sama sekali. Ini nggak penting, gue nggak ngerti sama sekali, dan gue nggak mau kenal lu siapa, misalnya. Ya jangan harap secara nonverbal kita akan memberikan proyeksi yang benar. Jadi tahapnya kalau kamu udah merasa bahwa ini omongan yang benar, kamu engage dulu. Tanya, klarifikasi, minta orang lain jelaskan lebih lanjut, tanya tentang profil si pembicaranya itu. Nanti secara natural itu akan kelihatan bahwa wajah yang antusias itu nggak bisa dibohongin. Nah, nanti kalau memang udah di tingkat pro-nya, nanti itu kita bisa latih lagi. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang itu kongruen kok. Dari kita tertarik, ya kita pasti memproyeksikan kita tertarik. Jadi itu dulu, kita mulai dari yang bertanya dulu kepada orangnya. Menjawab Mbak Ruth ya. Oke. Selanjutnya Mas William, boleh nih ada Kak Wardani, silakan Kak Wardani. Boleh di on mic? Halo. Siang, udah kedengar suara saya, Kak? Sudah. Oh, ini Mas ya, maaf ya. Ya. Mas ya? Iya. Mas, Iya, oh Mas. iya. Sorry. Silakan Mas. Iya, saya dari Dani dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ini mau tanya, Mas. Alhamdulillah bisa tanya langsung sama Mas William. Di tempat saya kan ada komunitas tuli gitu, Mas. Jadi saya kalau di tuli mereka nggak tuli sih, cuman kayak peka gitu, Mas. Jadi apakah ada Mas tips dan triknya gitu untuk bicara dengan mereka gitu kan? Karena takutnya kan kalau kita nggak lihat ahli gitu kan kayak menyakiti perasaannya atau gimana gitu. Karena saya di daerah untuk sekolah luar biasa itu pun hanya satu Mas di sini gitu. Dan mereka pun itu saudara mereka sendiri gitu. Jadi saya ingin bisa aktif gitu untuk membantu mereka atau gimananya gitu. Mungkin ada tips dan triknya Mas, mungkin masalah intonasi suara atau ada yang lain gitu Mas. Terima kasih, itu aja Mas. Oke. Iya. Jadi bagaimana cara berkomunikasinya ya Mas William? Iya. Oke, silakan Mas. Ya, thank you so much udah Dani untuk pertanyaannya. Jujur saya juga belum banyak pengalaman ya berhadapan dengan teman-teman yang punya kekhususan gitu ya di dalam komunikasi semacam ini. Tapi yang bisa saya katakan adalah tentu kita harus ekstra sensitif. Pertama-tama adalah mengetahui kalau dengan teman-teman yang mempunyai kekhususan di aspek tersebut, sebenarnya cara komunikasi apa sih yang paling efektif dengan mereka? Katakanlah ya,
anggap saya bisa salah. Apakah kita harus bicara, tapi mulut kita terlihat oleh mata mereka? Ataukah kita berbicaranya lewat tulisan misalnya? Jadi kita tulis aja dan mereka baca, karena mereka kan saya asumsikan bisa membaca gitu ya, tidak buta huruf. Setelah kita tahu cara mana yang paling efektif untuk bisa mengengage mereka, yang kedua adalah orientasi dari percakapan kita adalah dari komunikator sampai ke komunikan. Itu kan dari pesan yang disampaikan biasanya ada noise, ada gangguan yang bisa mendistorsi pesan kita kan. Fokus kita nggak usah banyak. Kita fokus mengurangi noise itu. Jadi kalau kita sampaikan A, sampainya bisa nggak tetap A pada mereka. Jadi kita nggak perlu berkomunikasi untuk mengimpress atau membuat mereka terkesan, nggak usah. Tapi make the message very very simple, sangat sederhana, kita sampaikan sesuai dengan yang kita mau, dan mereka bisa take action dari pesan itu. Jadi itu dulu sih. Oke, jadi memang komunikasi itu bukan enggak melulu harus berbicara ya, Mas William ya. Karena itu tadi sampaikan bisa dengan menulis atau mungkin dengan bahasa body language juga bisa ya, Mas ya. Bahasa isyarat contohnya ya. Oke, sip. Ini mungkin ada, karena waktunya juga sudah mepet nih Mas William, boleh saya persilakan mungkin ke Kak Levi, silakan Kak Levi. Oke, masih baik, luar biasa. Terima kasih Kak Sally dan Coach William ya di siang hari ini. Waduh, panggilnya Coach juga. Selamat siang Kak Levi, apa kabar Kak? Selamat siang, salam kenal dari Levi dari Bandung nih Coach. Iya, baik Kak Sally dan Kak William, mohon izin ya, karena dari awal sangat-sangat mencoba, karena masih mencoba untuk menyimak ya cara Coach William berkomunikasi. Ya, selain adem, nyaman dan mudah dipahami kalimat-kalimatnya, terus disertai juga dengan tadi ya nonverbalnya, tangannya, kemudian mimik ekspresinya semuanya berbicara. Nah, bagi Kak Levi nih, bagi Kak Levi yang masih sangat jauh literasi bacaannya, kemudian dari kosakatanya juga masih acak-acakan gitu, Coach ya, masih jauh dari sempurna. Boleh dong Coach untuk sedikit tipsnya agar lebih efektif, agar lebih nyaman dalam berkomunikasi, shortcut tipsnya untuk lebih expert atau lebih efektif dalam berkomunikasi ya, bagai itu kita sebagai komunikator ataupun sebagai komunikan. Mohon izin Coach William, hatur nuhun dari Bandung. Ya, terima kasih Levi untuk pertanyaannya. Saya langsung jawab ya, kalau boleh saya cerita sedikit. Saya nih waktu zaman-zaman pandemi itu sama Yayasan Pustaka Obor Indonesia, pertama-tama tuh bulan Mei tahun 2020 kami bikin acara. Waktu itu ibu dosen saya, Ibu Ros, juga mendukung saya di sesi pertama saya, beliau juga datang. Thank you, Mem Ros. Dari Mei 2020 sampai ini udah mau Desember 2021, saya bawakan topik yang kurang lebih sama ini. Ini mungkin udah sekitar 80 kali. Oh, repetition ya. Sudah 80 kali. Kadang-kadang personal branding, kadang communication career, kadang menulis, kadang branding, kadang apapun. Tapi intinya semua komunikasi. Yang menjadi apa yang saya pelajari dan saya praktekkan. Saya menghindari satu hal. Menghafal dan juga ingin tampil sempurna dari presentasi saya. Karena saya tahu, kalau saya lakukan 80 kali, saya bisa menjadi seorang presenter yang tidak ada miss-nya. Saya flawless. Dari setiap ini kata-kata saya semua tertata rapi dan saya akan terdengar sangat terdengar pokoknya wow banget deh. Tapi justru kesan itu yang ingin saya hilangkan. Saya bikin bahan ini. Saya bikin materi presentasi. Saya berpikir, audiens saya perlunya apa? Mereka kira-kira kalau baca ulang ngerti atau enggak? Dan kalau mereka dengarkan saya, ini kira-kira akan gimana? Itu saya berpikir dulu dari sisi audiens. Kedua, ketika saya masuk panggung virtual ini, saya sama sekali tidak berpikiran untuk saya harus mengimpress teman-teman semua. Tapi saya datang, saya anggap ini adalah pertama kalinya saya membawakan materi ini, dan materi ini punya bobot untuk bisa mengubah cara orang lain berkomunikasi dan melihat fenomena tertentu. Jadi ketika saya bicara, saya mencoba setulus mungkin, saya mau loh sharing ini bisa bermanfaat, nggak buang-buang waktu teman-teman semua. Saya katakan, perkara nanti saya 100% saya fluent,
atau saya 80% lancar, 20% lupa-lupa dikit, atau nanti tiba-tiba ketemu contoh baru gitu ya, saya serahkan. Karena toh kita tidak berkomunikasi untuk menjadi sempurna kan. Kita berkomunikasi untuk menjadi efektif. Jadi semua yang coba saya tampilkan dan nanti Levi bisa coba tampilkan adalah ini diri kita ketika kita bicara dengan orang lain. Ya kalau saya lupa ya saya mohon maaf gitu. Saya juga mau dipanggil coach, saya juga malu sebenarnya gitu ya. Tapi ya kalau memang itu adalah artinya seorang pembelajar, ya kita semua pembelajar, dan ya kita salah, kita ketemu inspirasi, tiba-tiba kita dari pertanyaan itu kita jadi mikir gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Jadi ya memang proyeksikan dan bawa diri kita ke dalam konteks komunikasi itu, karena 80 kali saya ucapkan, saya bawakan. Tapi contohnya hampir nggak pernah sama. Hari ini saya kerja di sini, kemarin saya kerja di bidang lain, kemarin saya lagi ada menemukan tantangan, kemarin ada kesuksesan kecil yang diraih, nanti ini habis baca apa. Jadi selalu ada warna barunya. Kalau kita berusaha sempurna, kita akan set, oh kalau ini contohnya ini. Kalau Kak Levi datang ke sesi saya 3 kali, pasti udah bosan, betul nggak? Tapi kalau dengan 80 kali ini, kita tetap punya corak khas, kita kosong dari awal nih, hopefully Kak, itu ada sesuatu yang khas gitu dari setiap komunikasi kita. Oh, luar biasa ya. Amazing Coach ya untuk tipsnya. Hatur nuhun sekali, artinya baik kita harus natural dan be yourself ya pada intinya. Yes. Ya, natural, be yourself, kemudian sebisa mungkin kita pun harus memiliki bekal yang banyak sepertinya Coach ya. Yes, betul sekali. Oh, baik, itu yang PR besar bagi Alevi ya. Hatur nuhun. Kak Sally. Sukses selalu Alevi. Ya. Hatur nuhun, siap. Amin. Mudah-mudahan menjawab ya, Alevi ya. Pastinya Kak Sally. Sangat-sangat menjawab. Sangat menarik. Oke, sip. Thank you. Mas William sudah lewat beberapa menit, tapi boleh satu lagi kali ini ya Mas William ya. Nggak apa-apa ya Mas William ya. Iya, 2 lagi juga nggak apa-apa. Ya, ini dari William. Bagaimana sih supaya seseorang itu tidak mudah jatuh pada emotional traps? Nah, gimana tuh Mas William? Iya. Jadi memang tadi saya mengajarkan patos sisi emosional manusia. Ya, itu sudah menjadi nature kita ya sebagai manusia, bahwa kita bisa disentuh secara emosional, kita juga bisa, kalau kata anak sekarang, ke-trigger gitu ya oleh hal-hal yang bikin emosi ya. Ya tentu kita harus lihat di dalam konteks komunikasi kita, apakah kita mempertaruhkan segala hal ke dalam komunikasi ini. Jadi gini, kita berkomunikasi dengan orang lain. Sekarang ini kita lagi interview final untuk dapat beasiswa LPDP, kita mau kuliah ke Amerika. Yang satu, kita ngobrol sama tetangga baru kita, yang kebetulan kita berbeda pendapat nih, soal gimana misalnya membina atau membangun komunitas tetangga yang lebih baik. Mana yang bobotnya membuat kita lebih siap mati, dalam tanda kutip. Kalau saya, tentu yang untuk beasiswa ke Amerika. Ya dong, karena itu beasiswa yang bagus, nilai ekonominya juga besar, bisa mengubah masa depan kita kan. Jadi kalau kita sekedar beda ide misalnya untuk ide komunitas lebih baik, toh ide semua sama-sama baik kok. Ya udahlah, kadang-kadang kita ngalah, kita melihat dari sudut pandang orang itu, kita temenan dulu, nanti baru kita masukkan ide kita di belakang. Ini nggak perlu emosi. Tapi ketika kita di interview misalnya, dan misalnya interviewernya pengen melihat karakter kita nih, beliau memberikan pertanyaan yang membuat kita emosi misalnya, atau kita anggap tidak patut, tapi kita tahu it's part of the game, ya. Jadi kita benar-benar berusaha tenang, kita berusaha untuk membalikan atau mengesampingkan aspek emosional kita, atau sebaliknya kita memberikan aspek emosional kita sambil tetap memberikan jawaban yang logis, bahwa kita meng-acknowledge, ya udah saya emosi, saya jadi mau cerita nih soal ini, tapi saya berusaha untuk jawab tetap profesional. Saya tetap mau kasih pandangan yang menunjukkan betapa pantasnya saya dapat beasiswa ini. Nah, jadi kita lihat harus menimbang bobotnya ya di dalam komunikasi ini, berapa besar yang kita pertaruhkan di dalam komunikasi ini. Kalau memang kita harus all out, kita harus jungkir balik, karena ini adalah satu-satunya kesempatan, then you do it. Tapi kalau besok kita masih bisa ketemu tetangga lagi, nanti toh kita rapat RT-nya minggu depan rapat lagi gitu ya. Ngapain emosi kan gitu. Oke, wow. Mas William, kita nggak kerasa nih udah jam 3 lewat nih Mas William, dan tuh di kata
Memros tips yang sangat brilian. Wah, dari tadi nih Memros nih dari sebelum jam 1:30 ya Mas William ya. Waduh, Sudah thank you ada ma'am, thank you ma'am. sudah ada di sini. Oke, oke Mas William, boleh kali ya karena kita sudah di penghujung acara, boleh Mas William untuk tema kita pada siang hari ini. Silakan Mas William. Sorry tadi ada sedikit hilang Mbak Sally. Jadi ini apa? Closing statement Mas William. Oh, closing statement. Oke, Yes. oke. Ya, jadi terima kasih Mbak Sally dan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa keputusan kita untuk belajar, untuk sharing gitu ya, untuk menjadi seorang komunikator yang lebih baik itu adalah lifetime proses. Jadi kita tidak berharap bahwa kita baca satu buku dan kita serta-merta menjadi ahli. Yang ingin saya tekankan adalah mudah-mudahan dari sesi sore hari ini ada 1 atau maksimal 2 hal kecil yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman pelajari untuk kemudian langsung direfleksikan dan diubah. Misalnya kalau kita orang selama ini pemalu atau kita salah fokus gitu ya, kita mengubah fokus kita dan besok kita langsung coba di rapat RT atau ngomong dengan atasan kita atau di sosial media kita menggunakan approach yang berbeda dan kita lihat ada tanggapan yang berbeda, maka artinya kita sudah melalui perjalanan komunikasi kita. Dan besoknya kita coba ubah lagi aspek yang menurut kita kira-kira kita masih lemah. Dan itu kita mencari informasi tidak hanya dari satu sesi ya. Nanti bisa baca buku, nonton di YouTube kayak atau dengar podcast, siapapun itu bisa menjadi guru kita. Jadi yang penting kita selalu ada small step-nya. Kayak saya misalnya suka katakanlah gitu ya. Saya besok-besok mau nya maksimal 3 kali aja. Dan setelah itu terjadi, kita sudah menjadi seorang komunikator lebih baik. Nanti, saya hari ini kalau ngomong semua dari sudut pandang saya pengen terlihat saya ahli. Besok saya coba ngomong dari sudut pandang orang yang mungkin background-nya beda dari saya. Jadi saya pakai bahasa yang lebih simple. When you do it, kamu sudah menjadi komunikator yang lebih efektif. Gitu, Kak. Oke, wow. Mas William, tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Mas William. Boleh tepuk tangan virtual ya. Kasih emot ya. Oke, Mas William, makasih banyak. Ini kita akan memilih 3 penanya terbaik nih Mas William. Iya. Ya, 3 penanya terbaik. Mas William, adakah? Saya boleh memilih 1? Kan. 3-tiganya juga boleh. Nggak apa-apa, saya 1 deh. Nanti 2 lagi teman-teman obor ya. Oke, siap. Silakan, Mas William. Saya lihat sebentar boleh ya di chat ya? Boleh. Soalnya semuanya bagus dan saya harus ngomong ke tim di Bibit ya, harusnya jangan 3, semua yang nanya jadi kasihan. Betul. Betul ya, mudah-mudahan besok bisa keluar 10 voucher gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu saya mau mempersembahkan voucher pertama ini kepada Mbak Ruth ya, yang tadi mengatakan bahwa beliau itu adalah seorang introvert. Jadi saya ini mengandung pesan nih, Mbak Ruth, bahwa mau kita introvert, ambivert, extrovert, ataupun tipe personality yang lain, komunikasi ini itu adalah teman seperjalanan kita. Jadi kita harus bisa mengalahkan anggapan-anggapan yang society kita bangun untuk membuat kita seolah-olah kalau komunikasi punya orang-orang extrovert aja deh. Mbak Ruth harus bisa kalahkan anggapan itu dan menjadi komunikator yang lebih baik. Jadi this one is for you. Yeay, congrats Mbak Ruth ya. Itu dia tadi ya, Mbak Ruth nanti akan dihubungi sama tim obor ya. Oke, aku pilih lagi ya. Aku pilih tadi yang kedua vouchernya jatuh kepada boleh nih Mas Kristianto. Kristianto, adakah di sini? Oke, nanti dihubungin ya Mas Kristianto ya. Beliau yang nanya tadi bagaimana cara berkomunikasi dengan pendidikan dan profesi yang beraneka ragam. Agak sulit ya Mas William ya untuk berkomunikasi. Kalau nggak tahu ilmunya nih, alhamdulillah tadi udah dijawab nih sama Mas William ya dengan mengidentifikasi siapa sih customer kita. Itu. Oke, itu ada Mas Kristianto. Oke. Yang terakhir boleh saya berikan vouchernya kepada Oke. Yang di laut tadi Mas siapa ya yang di laut tadi ya? Boleh tuh. Aku kasih buat Mas siapa tadi namanya? Aduh aku lupa tuh.
Masih ada nggak ya Mas? Mas Nuril, benar. Mas Nuril, jadi sudah ada 3 pemenang ya, Mas Nuril, kemudian Mbak Ruth, sama Mas Kristianto. Wow, congrats. Itu 3 vouchernya nanti akan dihubungi oleh pihak obor. Oke, sip. Dan kita masih ada 3 pemenang lagi nih, 3 pemenang yang akan mendapatkan voucher Gramedia. Nah, kalau yang ini tadi yang sudah isi absen, kita undi nih sekarang. Tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, nanti setelah ini kita foto nih. Setelah saya umumkan pemenangnya, itu nanti kita foto bersama, oke? Silakan, Mas Syahban. Sudah bisakah kita undi? Oke, dan ini yang akan mendapatkan 3 voucher. Kita undi yang pertama dulu ya. Oke, Gramedia Digital ini vouchernya bisa digunakan. Jadi teman-teman bisa membaca buku obor, buku yang diterbitkan oleh obor media digital gratis, semuanya gratis selama 1 bulan. Oke, siapakah dia? Ini dia, siapakah? Ini dia, ada Mas Irfan. Oke, Mas Irfan selamat ya. Nanti akan dihubungi pihak obor. Oke, lanjut yang kedua. Langsung saja. Yang kedua kita undi. Bismillah, mudah-mudahan ya. Kawuri ya. Oke, ini dia Kak Anak Agung Trisna Adiani. Yeay. Oke, satu lagi. Oke, mudah-mudahan. Siapakah dia pemenangnya? Iya. Oke, ini dia yang terakhir, ada Kak Andi Ali. Oke, itu dia 3 pemenang dari yang mendapatkan voucher digital, Gramedia Digital, dan juga 3 voucher dari Bibit ya. Itu dia Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Terima banyak atas antusiasnya pada hari ini. Luar biasa, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya juga. Dan saya mohon maaf sekali apabila tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kelewat ya Bapak Ibu, karena kita waktunya sangat terbatas sekali. Dan apabila Bapak Ibu ingin kembali materi pada hari ini atau materi yang dilaksanakan kemarin-kemarin, itu bisa dilihat di YouTube-nya Obor atau sosial medianya Obor ya teman-teman. Itu nanti akan linknya bisa ditemukan di chat nanti ya. Oke, itu dia Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Terakhir, kita Obor Fest masih akan dilaksanakan sampai tanggal 7 Desember dan ada berbagai macam diskusi buku dan juga berbagai macam materi yang di-sharing oleh para ahli. Oke, boleh Mas Syaban untuk besok atau lusa kita ada apa saja kah? Silakan. Adakah? Oke. Mungkin Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan semuanya boleh di-follow ya, di-follow Pustaka Obor untuk sosial medianya. Nah, ini dia kita di tanggal hari Senin ya, di hari Senin kita ada diskusi buku untuk mendaftar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya ada voucher Bibit atau voucher Gramedia Digital, diikutin aja sampai tanggal 7 Desember ya. Karena nanti setiap harinya Obor akan memberikan voucher-voucher dari Bibit dan juga Gramedia Digital ya. Jadi segera daftar aja ya. Oke, ini dia acara untuk hari Senin. Oke. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua dan terkhusus untuk Mas William. Thank you Mas William atas ilmunya. Thank you atas segala sharingnya. Mudah-mudahan manfaat ya untuk teman-teman semua. Oke, dan terakhir boleh yuk kita foto bersama terlebih dahulu. Katanya kalau kata anak milenial nih, no picture hoax ya. Jadi boleh diaktifin dulu yuk kameranya yuk. Silakan. Oh, ini Mas Levi sudah on kamera. Kemudian siapa lagi nih? Oke, kita foto dulu ya. Oke, sebentar.
Silakan yang masih mau mengaktifkan videonya. Wow. Mem Ros sudah mengaktifkan video juga nih. Hai Mem. Makasih banyak ya Mem, sudah support banget nih Mas William nih dari awal sampai akhir nih. Oke. Thank you, Mem. Oke, Mas Syahban, bisa dibantu kah? Oke, Mbak. Oke, siap. Yuk, boleh Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan semua, boleh ya? 1, 2, 3. Sip. Oke, Mbak. Sudah ya? Sudah. Oke, sip Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kita kelewat 15, tapi mudah-mudahan 15 menitnya juga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua. Akhir dari saya, Dia Seli mengucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa untuk mengikuti rangkaian acara dari Obor Festival Indonesia. Selamat sore, assalamualaikum, dadah, thank you. Selamat sore, terima kasih Bapak Ibu semua, sehat-sehat Thank you semua.